Nabi Nuh dari anaknya yang bernama Ham bin Nuh yang mewarisi daerah Afrika. Sedangkan menjadi Syam karena sebenarnya tanah ini aslinya diwariskan oleh Nabi Nuh kepada putranya yang bernama Syam. Loh, kenapa diwariskan kepada Syam tapi yang menempati Kanaan? Ya karena memang kemudian anak keturunan Syam tidak segera mewarisi daerah ini, tapi justru ditempati oleh keturunan Kanaan. Jadi negeri-negeri itu cuma sekalian diberikan nama sesuai dengan bangsa atau orang-orang yang dulu pernah lama mendiami daerah tersebut. Pada awalnya begitu. Ada Mesir, karena dulu diwariskan atau ditempati oleh anak keturunan Ham bin Nuh yang bernama Misraim. Misraim bisa dari Mesir dan seterusnya. Nah, kembali ke soal ini, jadi wilayah Bizantium yang berdekatan dengan wilayah Jazirah Arab adalah wilayah Syam, karena berbatasan langsung dengan Jazirah Arab. Dan Yordania sekarang berbatasan dengan Arab Saudi. Maka setelah Abu Bakar wafat, Umar kemudian meneruskan ekspedisi yang dilakukan oleh Abu Bakar sebelumnya, yang waktu itu dipimpin oleh Khalid bin Walid menuju ke arah Syam. Kenapa Syam? Karena di sanalah ada Baitul Maqdis, kiblat pertama kaum muslimin, di mana Rasulullah pernah sholat menghadap kiblatnya ke arah Baitul Maqdis. Baitul Maqdis itu sendiri adalah masjid atau tempat ibadah yang Allah perintahkan kepada Nabi Yakub alaihissalam, nenek moyang Bani Israel, cucu Nabi Ibrahim, Nabi Yakub bin Nabi Ishak bin Nabi Ibrahim, anaknya 12. Karena Nabi Yakub nama lainnya adalah Israel, maka anak-anaknya disebut Bani Israel. Itulah kemudian Bani Israel ada 12 suku. Salah satunya adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, kita kemudian kenal nabi-nabi kebanyakan adalah dari keturunan Bani Israel. Sehingga dulu dapat keistimewaan anak keturunan Nabi Yakub ini yang kemudian mewarisi Baitul Maqdis sebagai tempat ibadah di mana kemudian seluruh orang beriman beribadahnya menghadap ke arah Baitul Maqdis. Dan Rasulullah pernah sebelum kemudian berpindah kiblatnya ke arah Ka'bah, maka kemudian dulu menghadapnya ke arah Baitul Maqdis atau Al-Quds yang sekarang di Masjid Aqsa. Makanya dulu ada perintah Isra Mi'raj, itu diperjalankan Rasulullah minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa, dari satu masjid ke masjid yang lain. Baik, karena kemudian pada tahun 70 Masehi Baitul Maqdis ini diserbu oleh orang-orang Romawi yang tidak beragama, artinya menyembah patung-patung. Dan kalau sekalian sempat ke Italia di kota Roma, gereja-gereja itu isinya patung-patung. Saya pernah berkesempatan ke sana. Kalau kita menciptakan beginilah masjidnya, ya paling kaligrafi, tapi tidak dengan gereja-gereja katedral yang besar-besar yang ada di kota Roma, di kota Milan, di daerah Italia. Isinya patung-patung, patung-patung orang telanjang aja di dalam gereja. Awalnya saya nggak tahu apa iya sih di dalam tempat ibadah masa begitu. Pas saya datang ke sana, iya benar. Apalagi di gereja katedral kota Milan. Jadi di dalamnya sudah patung dan patung telanjang. Nah, karena apa? Karena memang dulu itu adalah untuk orang-orang Romawi yang suka memuja patung-patung. Pada tahun 70 Masehi, Baitul Maqdis di bumi hapuskan oleh orang-orang Romawi. Itulah kenapa orang-orang Yahudi, Bani Israel banyak hijrah, ada yang ke Eropa, ada yang ke Afrika atau ke Madinah.
Kenapa di antaranya ke Madinah atau Yathrib? Karena dalam Taurat mereka disebutkan Nabi terakhir nanti akan muncul dan membangun peradaban besarnya di kota Yathrib. Di tahun 600 tahun ternyata Nabi terakhir bukan Bani Israel, ternyata keturunan Ismail. Maka kemudian mereka menolaknya. Nah, kembali ke sini. Maka Umar kemudian dengan kekuatannya menaklukkan Syam agar kemudian Baitul Maqdis ini kembali menjadi tempat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun waktu itu ya, Romawi yang menguasai wilayah Islam ini sudah mengimani agama yang berbeda, yaitu agama Kristen. Kenapa agama Kristen? Karena pada tahun 324 Kaisar Romawi masuk agama Kristen. Ini sejarahnya demikian. Nah, maka ditaklukkanlah oleh Umar bin Khattab. Dan ini menjadi cerita sejarah besar di mana kemudian orang-orang Arab yang sebelumnya tidak dikenal dalam peradaban dunia tiba-tiba menjadi sekumpulan orang-orang yang sangat hebat dalam misi peperangan. Jadi sebelum kedatangan Rasulullah SAW, bangsa Arab itu tidak pernah dikenal sebagai bangsa yang pernah menaklukkan bangsa lain. Justru bangsa Arab hanya menjadi bangsa yang selalu ditaklukkan oleh bangsa-bangsa yang lain. Bangsa Arab itu selalu menjadi daerah yang ditaklukkan. Makanya ada kisah Abraham yang menyerang Ka'bah di tahun gajah, tahun lahir Rasulullah. Karena Raja Abraham ini adalah raja Kristen Nasrani yang menjadi bawahan Romawi. Kenapa menyerang Ka'bah? Karena dia membangun tempat suci ibadah yang diharapkan nanti menjadi pusat orang-orang seluruh dunia datang. Karena dulu secara tradisi Ka'bah itu menjadi pusat peribadatan agama-agama Ibrahim. Saya dapat catatan di ensiklopedia Britannica itu bahwa sebelum Islam mensyariatkan haji, maka orang-orang Yahudi, orang-orang Kristen pun setiap Dzulhijjah dia berangkat haji tawaf di Ka'bah. Tapi sejak itu jadi syariat Islam resmi, mereka tidak mau mengikuti haji lagi dan kemudian tidak melaksanakan haji lagi. Abraham ingin menghancurkan Ka'bah agar kemudian orang-orang ziarah tiap tahunnya tidak lagi ke Ka'bah, tapi ke tempat yang dia bangun di kota San'a. Kemudian dia kirimkan pasukan berdagang menghancurkan Ka'bah, tapi Allah selamatkan. Nah, kembali ke sini teman sekalian, sehingga penaklukan Bizantium ini menjadi cerita sejarah yang tidak akan pernah selesai karena ribuan tahun ya orang-orang Romawi menguasai wilayah ini. Sebelumnya sudah dikuasai. Makanya kalau kisah Nabi Isa alaihissalam dikejar-kejar oleh pasukan Romawi, Nabi Yahya dipenggal kepalanya oleh pasukan Romawi, Nabi Zakaria gergaji dibelah tubuhnya itu juga oleh pasukan Romawi. Tapi waktu itu dia hanya gubernuran. Tapi setelah era Nabi Isa, Romawi barat langsung yang menaklukkan Syam. Ini peristiwa pertama mas kalian. Peristiwa yang kedua yang juga terjadi di era Umar bin Khattab adalah penaklukan wilayah Romawi yang ada di Mesir atau wilayah Alexandria. Kalau ke Mesir sebelah mananya Palestina terus ini ada petanya ya. Mesir itu ada di wilayah Afrika sebelah baratnya Syam. Kenapa Mesir menjadi penting untuk kalian? Karena Mesir secara sejarah adalah peradaban besar yang dulu pernah menaklukkan orang-orang Bani Israel.